di kuadran pertama atau di kuadran 1. Ini dia kuadran 1 yang warna hijau. Ini nanti sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Nah, yang termasuk sudut-sudut istimewa yang pertama itu 0, 30, 45, 60 dan 90 derajat. Kemudian di kuadran 2 itu nanti dari 90 sampai 180. Yang pertama nanti ada sudut 120, 135, 150 dan 180. Di kuadran 3 itu nanti dari antara 180 sampai dengan 270. Sudut-sudutnya yang pertama adalah 210, 225, 240 dan 270. Dan yang terakhir itu di kuadran 4 dengan nilai dari 270 sampai dengan 360. Nah, sudut-sudut istimewanya yang pertama 300, 315, 330 dan 360. Nah, itulah sudut-sudut istimewa yang terdapat di kuadran 1, 2 dan 3 serta kuadran 4. Minggu lalu juga kita sudah membahas tentang nilai sudut istimewa yang di kuadran pertama. Saya yakin kalian sudah ingat nilai-nilai dari sudut istimewa 0, 30, 45, 60 dan 90. Sekedar mengingatkan saja, yang perlu diingat itu hanya nilai daripada sinus. Hanya nilai sinus dari 0 sampai 90. Untuk nilai kosinusnya itu dibalik dari nilai sinus. Artinya sinus yang 90 itu sama nanti dengan kosinus yang sudutnya 0. Kalau kita perhatikan kan nilainya ini dimulai dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian 1. Maka nilai kosinusnya kita mulai dari 1, setengah akar 3, ini dia, kemudian setengah akar 2, setengah dan 0. Untuk nilai tangennya, karena tangen itu juga kan sama dengan sinus per kosinus. Nilai sinus 0 kan 0, sedangkan nilai kosinusnya 1. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Untuk tangen 30, nilai sinusnya setengah, nilai kosinusnya setengah akar 3. Ini habis setengahnya tinggal 1 per akar 3. 1 per akar 3 kita rasionalkan. Seperti kemarin kita belajar di bab yang pertama ya, merasionalkan bilangan itu dengan mengalikan dengan akarnya. Ini nanti kita kali dengan akar 3 per akar 3. Dapatlah hasilnya 1 per 3 akar 3. Untuk yang 45 itu gampang saja, setengah akar 2, setengah akar 2 kita bagi, hasilnya jadi 1. Sedangkan yang untuk 60 ini habis setengahnya tinggal akar 3. Untuk yang 90, 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Gampang kan? Oke. Nah, untuk malam ini kita akan lihat lebih dalam lagi. Nah, untuk bisa
dalam lagi ini karena kita akan lihat dia nilai sinusnya di kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Supaya bisa memahaminya harus betul-betul paham dulu nilai sudut istimewa di kuadran yang pertama tadi. Nih, ini harus paham dulu, harus betul-betul diingat. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Oke. Nah, untuk sebelum kita lanjut ke kuadran yang kedua dan 3, 4, kita akan sedikit pelatihan dulu. Ya, kita akan sedikit latihan dulu. Nah, coba catatannya semuanya ditutup. Saya minta kejujurannya ya. Ini untuk pengetahuan kalian. Gak apa-apa kalau salah, namanya juga belajar. Belajar itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jangan takut untuk salah. Oke? Tolong semua bukunya ditutup, catatannya ditutup. Kita ada tes sedikit untuk lebih mematangkan. Yang pertama, sinus dari 60. Yuk. Sinus 60 berapa nilainya? Cek, cek, kedengaran kan? Sinus 60 berapa nilainya? Maksudnya sinus 60 derajat. Berapa? Ya, ada yang bilang setengah akar 3, ada yang bilang setengah akar 2. Yang lain? Oke, ya nggak apa-apa ya. Jadi berapa yang betul? Sinus 60 ini, sinus 60 sama dengan ini dia ya, setengah akar 3. Biar gampang kira-kira ngingatnya gini, kalau dia untuk sinus itu semakin besar sudutnya, ini semakin besar sudutnya, maka nilainya itu akan semakin besar. Oke, itu yang pertama. Kemudian sudut istimewanya kan sudah jelas, itu yang pertama 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, coba lihat ini ke sini. Ini kan 30 selisihnya. Ke sini tambah 15 kan? Tambah 15, kemudian ke sini 30. Oke? 30 tambah 15, 15 tambah 30. Makanya 30 tambah
besar lagi, setengah akar 3, kemudian 1. Oke ya, bisa diingatkan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian 1. Nah, nilai sinus yang paling besar itu adalah 1. Nilainya yang paling besar. Tidak ada nilai sinus lebih besar dari 1. Oke? Nah, udah bisa diingat ya. Sekali lagi, untuk sudutnya itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90. Oke. Nah, coba kita tes lagi. Untuk sinus 30. Ya, sinus 30 derajat. Oke, yang lain. Oke, ya bagus, betul ya. Sinus 30 sama dengan setengah. Masih ditutup catatannya kan. Terus sinus 0. Sinus 0 berapa? Oke, mantap. Sinus 90. Oke, good. Sinus 45. Oke, bagus. Nah, sekarang saya akan panggil satu-satu. Oke, saya akan panggil satu-satu. Oke, ya. Yang pertama adalah Mbak Amelia. Oke, siap ya, Mbak Amelia. Nilai daripada kosinus 30. Zero. Mbak Amelia, ada kan?
60 60 sekarang 60 ya. Ya nggak jelas ya. Oke, so di sini aja biar lebih enak. Cosinus 60. Ya, berapa nilainya? Oke, ya, oke nggak apa-apa. Coba Mbak Sri, berapa cosinus 60? Oke, ya, satu orang lagi. Coba saya tanya Mbak Warini. Berapa nilainya? Oke ya. Jawabannya adalah ini tadi kan yang sinus 60 itu nilainya setengah akar 3, kemudian yang 45 itu setengah akar 2. Nah, tadi saya bilang kalau dia untuk kosinusnya itu dibalik. Nanti kita mulai dari 1 sampai yang 0. Oke? Berarti kalau nilainya kosinus 60 itu nanti akan jumpa dengan yang sinus berapa? Ayo. Akan jumpa dengan sinus yang berapa? Oke, ya, mungkin agak susah dipahami kalimatnya. Nah, saya buat seperti ini. Ini sinus kan, sinus. Ini dia kosinus. Oke, ini semua kosinus. Oke, ya, baik. Nah, ini nanti sinus 90 dia akan sama dengan kosinus 0. Kemudian yang ini akan sama dengan kosinus yang 30. Terus yang ini sama dengan kosinus
dan 4. Kalau yang di kuadran yang pertama ini belum paham, belum hafal nilai-nilai daripada sinus, kosinus, serta tangennya. Nah, coba sambil dilihat-lihat, sambil dipahami lagi, biar bisa nanti kita lanjut dengan yang di kuadran kedua dan kuadran yang ketiga. Oke. Coba itu tadi untuk nilai sinus dan kosinusnya. Coba sekarang kita lanjut dengan nilai tangen. Yang pertama, tangen 0. Berapa nilainya? Ya, tangen 0 sama dengan 0. Kemudian untuk tangen 30, ya, sepertiga akar 3. Kita lanjut dengan tangen 45. Ayo, yang lain. Mbak Siti Umaya. Ya, coba saya ulang kembali ya. Saya ulang kembali. Intinya dari trigonometri ini itu berada di kuadran yang pertama dan hanya ada di nilai dari sinus. Hanya ini sebetulnya yang perlu kalian ingat, kalian pahami. Yang pertama, untuk sudut-sudutnya dulu. Untuk sudutnya, sudut-sudut istimewanya itu 0 derajat, 30 derajat, 45
setengah, sinus 45 setengah akar 2, sinus 60 setengah akar 3, sinus 90 1. Semakin besar sudutnya, ini semakin besar sudutnya, maka nilai daripada sinusnya itu semakin besar. Dan yang paling besar nilainya itu adalah 1. Tidak pernah nilai sinus itu lebih besar dari 1. Oke. Untuk kosinusnya tinggal dibalik nilainya dari yang sinus 90. Nah, yang dari 90 ini nilai sinusnya itu nanti menjadi nilai untuk kosinus yang 0. Nilainya ini dibalik. Berarti kita mulai dari 1, ini 1, kemudian setengah akar 3, setengah akar 2, kemudian setengah, dan yang terakhir 0. Oke, bisa sampai di situ, Mbak Erli? Oke, ya. Nah, itu yang pertama kan untuk nilai sinus dan kosinusnya. Oke, ya, silakan. Oke. Nah, selanjutnya untuk nilai tangen, seperti yang saya bilang sebelumnya, tangen itu nilai sinus dibagi dengan nilai kosinus. Nah, maka untuk tangen 0 itu nilai sinusnya kan 0, nilai kosinusnya 1. Nah, kita bagi 0 dibagi 1 itu sama dengan 0. Itulah untuk tangen 0. Untuk tangen 30 itu nilai sinusnya setengah, nilai kosinusnya setengah akar 3. Ini kan habis setengahnya, tinggal 1 per akar 3. Kita rasionalkan, dikali dengan akar 3 per akar 3, hasilnya jadi 1/3 akar 3. Untuk yang 45, ini nilai sinusnya setengah akar 2, nilai kosinusnya juga sama, setengah akar 2, dibagi, hasilnya menjadi 1. Untuk yang 60, nilai sinusnya setengah akar 3, nilai kosinusnya setengah, ini habis setengahnya, tinggal akar 3. Terus yang 90, nilai sinusnya 1, nilai kosinusnya 0, 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi.
bisa diingat nilai-nilai sinus, kosinus, serta tangennya? Kalau sudah bisa, maka bisa nanti kita lanjutkan untuk kuadran kedua dan seterusnya. Yang lain bagaimana? Oke, ya Mbak Reni oke, Mbak Uni oke, Mbak Susi, Mbak Sri oke, bagus. Mbak Siti gimana? Oke, ya bagus. Mbak Umi. Oke, jelas, oke, bagus ya. Berarti kita bisa lanjut dengan yang di kuadran kedua. Oke, fokus ya. Di sini ada sebuah lingkaran. Lingkaran itu sudutnya sebenarnya itu adalah 360 derajat. Nah, ini dari 0 sampai 90 itu tadi saya bilang berada di kuadran yang ke berapa? 0 sampai 90. Ini berada di kuadran halo halo. Oke, kembali ke topik ya. Lihat yang dari 0 sampai 90 itulah yang ada di kuadran yang pertama. Coba diperhatikan garis putus-putus yang warna biru yang ini kalau kita buat sudutnya ini, maka besar sudutnya adalah 30. Kemudian garis yang merah yang ini putus-putus itu sudutnya ke sumbu X 45 derajat. Terus yang warna pink itu besar sudutnya 60 derajat terhadap sumbu X. Sekarang perhatikan yang pertama, untuk garis biru yang putus-putus ini, garis biru yang putus-putus yang ini itu sudutnya tadi 30. Itu nanti sama dengan yang 210 di kuadran yang ketiga. Ini kuadran yang ketiga. Dan akan sama dengan
garis putus ke sini dengan sudut 150 di kuadran yang kedua, dan akan sama nilainya. Ini perhatikan lagi, sudut yang 150 ini dengan sudut 330 di kuadran yang keempat. Nah, jadi kalau kita hubungkan dia ini seperti ini dia nanti. Ini oke. Jadi nilai yang 30 itu bakalan sama dengan yang 150 dengan 210 dan 330, baik itu sinusnya, kosinusnya, dan tangennya. Akan tetapi ada nanti beda tanda, ada dia nanti yang nilainya negatif, ada nilainya yang positif. Nah, kapan dia negatif, kapan dia positif? Caranya adalah ini. Sudah saya buat di sini caranya. Caranya bagaimana? Asal saja tahu caranya. Nah, itu berarti ini all, berarti semua di sini positif. Semua positif, artinya sinus, kosinus, tangen itu bernilai positif. Nah, di kuadran yang kedua S berarti ini kan saja kita ambil S-nya itu sinus. Sinus di sini bernilai positif. Sinusnya positif berarti yang lainnya negatif. Kosinus dan tangen itu bernilai negatif. Oke. Di kuadran yang ketiga T, kita ambilkan T berarti tangen. Tangen bernilai positif. Yang lainnya sinus, kosinus itu bernilai negatif. C, kosinus berarti di sini kosinusnya bernilai positif. Yang lainnya berarti sinus dan tangen itu bernilai negatif. Oke, bisa dipahami? Untuk tandanya dulu, untuk tanda. Oke, Mbak Susi paham. Mbak Erli minta contoh. Ya, nanti kita kasih contoh dulu. Ini penjelasannya dulu ya. Oke. Nah, coba kita ambil contohnya. Tadi saya bilang yang ini semua yang warna biru itu bakalan sama nilainya. Bakalan sama nilainya, tapi ada nanti saatnya berbeda tanda. Nilainya sama tapi beda tanda. Bisa dia negatif, bisa positif. Nah, contohnya kalau kita ambil untuk sinus 30, berapa nilai sinus 30?
ini itu sama dengan yang 150. Yang 150, sinus 150 maksud saya. Nah, sama dengan sinus 150. Lihat, kalau dia di kuadran kedua tadi, nilai sinusnya apa? Tandanya positif, berarti sama setengah juga. Kemudian sama lagi nanti dengan nilai sinus di kuadran yang ketiga. Di kuadran yang ketiga berarti dengan 210. Nilainya juga pasti setengah. Sekarang lihat tandanya. Di kuadran yang ketiga, sinus itu bernilai apa? Ini negatif, berarti nilai sinus 210 minus setengah. Oke, coba yang terakhir. Untuk sinus 330. Yuk, yang 330. Nah, nilainya pasti setengah. Sekarang lihat tandanya. Di kuadran keempat, yang positif itu kan hanya kosinus. Berarti sinus dan tangen itu bernilai negatif. Oke, bisa ya. Nah, itu untuk nilai sinusnya. Coba untuk nilai kosinusnya. Kosinus 30. Zero. Kita udah pindah ya ke kosinus sekarang. Ya. Oke, ya. Setengah akar 3. Nah, coba kosinus 150. Nah, coba saya bantu sedikit. Nah, lihat. Ini kan 150 itu di kuadran yang kedua. Di kuadran kedua itu yang positif hanya si sinus. Berarti kosinus dan tangennya bernilai negatif. Bernilai negatif. Maka nilai kosinus 150 sama dengan minus setengah akar 3. Oke. Nah, coba dilanjut dengan kosinus yang di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga berarti 210. Di kuadran ketiga yang positif kan hanya tangen. Hanya tangen, berarti sinus dan kosinusnya
sinusnya itu negatif, maka kosinus 210 sama dengan minus setengah akar 3. Yang terakhir yang di kuadran 4, kosinus 330. Berapa nilainya? Kosinus 330. Ayo yang lain. Oke. Nah, ada yang bilang minus, ada yang positif ya. Nah, coba dilihat kalau di kuadran keempat itu kan kosinusnya bernilai apa? Ini kan positif. Berarti nilai kosinus 330 itu setengah akar 3, bukan minus setengah akar 3. Nanti kalau misalnya sudah paham, maka nanti akan dapat hasilnya seperti ini. Tapi tidak saya akan tunjukkan lama-lama karena tidak akan pelajari lagi biar lebih paham. Itu misalkan tadi untuk sinus, kosinus, dan yang terakhir untuk nilai tangen ya. Untuk nilai tangen, coba tangen 30 oke ya. Tangen 30 setengah sepertiga akar 3, tangen 150. Ayo perhatikan tandanya ya. Ini biar bisa saya tahu 150. Ayo mulai dijawab.
positif. Oh, kok setengah? Mbak Umi nilai tangan nggak ada setengah ya? Kan ini yang 30, 150, 210, 330 udah pasti nilainya sama, hanya beda tanda ya. Oke, nah lihat 210 itu kan berada di kuadran yang ketiga. Di kuadran yang ketiga nilai tangen itu apa? Nilai tangen ini positif, berarti nilainya adalah 1/3 akar 3. Iya, jadi bukan minus ya. Oke, coba yang 330. Mbak Siti berapa jawabannya? Ayo Mbak Siti. Langsung. Ayo positif atau negatif? Oke, ya negatif ya, karena yang positif itu hanya nilai daripada kosinus. Nah, kalau misalkan salah satu contohnya, kalau kita ambil yang 30, nah maka begitu juga nanti dengan untuk yang lainnya. Berarti yang 45 ini 45 itu sama nanti dengan 225 sama dengan 315 sama dengan 135. Begitu juga dengan yang 60 sama nanti dengan 240 di kuadran yang ketiga